أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Ada orang-orang yang bertahun-tahun Pak nggak ketemu jodoh. Ada orang yang bertahun-tahun gak sembuh dari penyakitnya. Ada orang yang bertahun-tahun tidak bisa bayar hutangnya. Ada orang yang bertahun-tahun tidak bisa bangun rumahnya. Ada orang yang bertahun-tahun kemudian tidak memiliki anak keturunan. Ada orang yang bertahun-tahun kemudian hidupnya susah. Barangkali buat dia ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian yang sempurna barangkali. Lalu balasannya Allah Subhanahu wa taala nanti punya diri ketika kita berhadapan dengan Allah. Wahai hambaku, ketika di dunia engkau ridho, aku tidak berikan jodoh untukmu. Wahai hambaku, kita di dunia kamu ridho, aku cabut nikmatku atasmu. Wahai hambaku, kamu dulu ridho, aku berikan penyakit atas tubuhmu dariku. Bagus kalau begitu mah. Namanya kita digolongkan orang-orang yang ridho dan bersabar. Tapi bagaimana kalau keadaan itu kita alami, ternyata bukan sabab ujian, kita sabab azab. Sabab azab. Waktu muda gampang banget dapat cewek, dapat set. Begitu waktunya saudara menikah, Allah mati lampu tuh, nggak ada yang mau sama dia. Ada aja judulnya. Nggak berasa umurnya udah naik 45, 46, 48, 50, mati di dalam keadaan sendirian. Mungkin saya bilang sebagian orang adalah ujian. Terlalu baik Allah kepada dia barangkali. Allah cemburu sama dia. Dia ibadah malamnya terlalu hebat. Kalau aku kawinkan dia, aku nikahkan dia dengan perempuan lain, belum tentu dia bisa tahajud kepada aku tiap malam seperti ini. Bisa jadi seperti itu. Tapi kan kita tahu diri kita siapa. Seperti apa kita di masa mudanya. Bagaimana kita kemudian di masa tuanya. Kita tahu. Ujian atau azab ente tahu. Betulkah itu ujian? Ente tahu bos. Gak perlu dikupas juga tahu. Iya benar. Aduh, subhanallah. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dzam'anu ma'a. Orang-orang yang kafir, kufur, lupa diri, zalim, aniaya, macam-macam hidupnya. Apa yang terjadi? A'maluhum kasarabin biqi'ati yahsabuhu dzam'anu ma'a. Dia kayak orang-orang yang neguk air padahal bukan air, bara. Kayak orang yang kemudian menciduk air bukan air tapi bara. Sepertinya menenteng sesuatu yang berat padahal kosong, gak ada apa-apanya. Yahsabuhu dzam'anu ma'a. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من nur. Masya Allah Pak, jangan sampai terjadi ini. Gelap berganda ente. Gelap berganda. Kalau mati lampu, tapi siang hari kan suka ada remeng-remeng itu ya. Kita masih kelihatan gerendelan kunci. Halo,
Betul nggak? Ini kayak ente masuk ke lembah, kanan kirinya itu gunung, tinggi banget, turun, begitu turun mati mesinnya. Mati mesinnya, bulan juga kemudian ditutupi oleh awan, sat, gelap, gak kelihatan apa-apa bos. Atau Allah bayangkan sendiri, Allah contohkan sendiri yang bukan contoh saya. Apa? Allah bayangkan saudara ada di tengah-tengah laut, di malam yang gelap, pekat, badai. Lalu saudara nginiin tangan sendiri saja, tidak melihat. Lalu saudara bilang sama teman saudara, ini berapa? Gak bisa ngelihat. Ini berapa? Gak bisa ngelihat. Tangannya sendiri. Hatta idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Gila gak? Di depan saudara itu solusinya gak kelihatan. Terlalu berlapis dosa kita. Berlapis. Zina iya, riba iya, durhaka orang tua iya, makan harta orang iya, ngomongin orang iya, dengerin aib orang iya. Semua dosa saudara membuat saudara gelapnya murakab, berganda, berganda. Ngilanginnya gampang tidak? Buat Allah insya Allah nggak ada yang sulit. Cahaya. Apa artinya cahaya? Buat mereka-mereka yang berumah tangga, lalu awalnya dulu dengan berzina. Kalau Allah tidak izinkan sperma itu punya cahaya, gak bakal ketemu ovum. Itu sperma berenang terus, gak nyampe-nyampe bos. Diagnosa menurut kedokteran, spermanya lemah. Bukan lemah, nggak ada yang nuntun sampai ke ovum. Akad nikah dianggap pertobatan. Bukan, akad nikah bukan pertobatan. Angkahtuka, wazawwajuka, bla bla bla. Itu bukan pertobatan. Tapi Masya Allah, begitu sadar mengaji, yang dulu dianggap enteng tiba-tiba kayak gunung gede gitu. Ya Rob, dia menangis tersungkur bersama istrinya. Lalu berdua dia sujud, minta ampun kepada Allah. Begitu dia hubungan badan, kali ini dengan ridho Allah sepol-polnya karena sudah bertobat. Begitu terlepas itu sperma, dang, Allah kirimkan malaikat, saat ditenteng, jam masuk. Jadi dia anak. Kalau Allah redho, insya Allah. Tapi don't worry, insya Allah sebagian yang lain saya bilang, mungkin ujian buat dia. Atau ada maksud Allah yang lain untuk dia. Koreksi diri, itu intinya. Kenapa cahaya itu dihilangkan oleh Allah? Ketika enggak ketemu, saya oke-oke aja Ustaz. Alhamdulillah, saya periksa atas juga oke. Ayah saya, ibu saya membiayai saya bukan dari uang riba, bukan dari uang-uang yang haram. Ayah dan ibu saya, alhamdulillah bukan pezina, bukan pemabuk. Insya Allah, saya pun oke-oke aja. Apa ya maksud Allah? Kok saya sampai hari ini tidak dikaruniai anak keturunan? Ya, bersabar saja kali Bu. Mudah-mudahan ini bukan azab tapi ujian. Ya Ustaz. Ustaz ngomong-ngomong bisa hadir enggak? Hadir apa? Saya punya rumah tahfiz. Ada berapa anak? Ya, ada 38 anak. Tuh dia. Belum tentu dia sempat kalau punya anak. Ternyata Allah punya maksud. Allah punya maksud buat dia. Apa? Dia menjadi jalan bagi 38 anak orang lain menjadi anaknya. Oh Ustaz nggak seru kalau bukan anak sendiri. Betapa banyak orang-orang tua yang kehilangan anaknya padahal dia anak kandungnya. Sakit hati dengan anak kandungnya. Betapa banyak juga orang-orang yang bahagia dengan anaknya padahal dia bukan anak kandungnya. Saya contohnya dengan Kiai Haji Sanusi Hasan, bukan ayah saya. Tapi bagaimana Allah muliakan beliau. Tatkala udah masuk ke alam kuburnya. Imam Madinah datang, Imam Masjid Kuba datang, syekh-syekh besar dari Yaman datang, semua datang. Saya yang anak angkatnya seperti anak pertamanya yang laki-laki. Memimpin kemudian sholat bagi 25.000 orang di belakang sholat gaib. Sholat jenazah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Betapa banyak orang-orang yang tidak punya anak. Tapi seperti punya anak, ketika pewisuda ini bilang, terima kasih pada emakku yang di sana. Orang tidak ada yang menyangka kalau itu bukan emak aslinya,
padahal itu cuma emak angkatnya, tapi hari itu seakan-akan itu anaknya sendiri. Tapi betapa banyak orang-orang tua yang tidak memiliki lagi anak, karena anak itu kerja sendiri, nikah sendiri, pergi berumah tangga sendiri, ada urusannya sama orang tua. Betapa banyak kemudian kakak-kakak yang kehilangan adiknya padahal dia adik kandungnya. Tapi betapa banyak orang-orang lain kemudian menjadi saudaranya. Betul tidak? Sama aja, yang penting Allah berikan itu muliaan buat dia. Tapi judulnya adalah muhasabah. Ente cek dulu diri ente. Jangan main ujian aja. Aneh lagi diuji nih, lagi gelap bener hidup. Enak aja main diuji-uji. Tar dulu. Bagaimana lu waktu kuliah, kerjaan lu, pacaran lu, seminggu tuh cuma 7 hari, tapi ada 10 perempuan lu jinahin. Berarti kan sehari 3 tuh. Gimana ceritanya? Serem Pak, serem. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. Kalau bisa kita itu apa? Nurun ala nur. Mas Yusuf, iya mas, kerjain proyek perumahan saya. Oh makasih mas, gak usah mikirin modal. Nah udah mulai, nur ala nur. Nanti gak usah nyari pembelinya, nur ala nur. Banknya udah kita siapin juga, bank syariah, nur ala nur. Ente terus ngapain? Ya ini cuma butuh ente dong buat tanda tangan. Allahu Akbar. Nur ala nur tuh gimana? Ente dapat proyek perumahan, tapi cuma dapat, belum nur ala nur. Ente masih pusing, modalnya dari mana? Pakai PT siapa? Tuh. Ketemu pemodal juga masih rentetannya panjang banget bu, Pak masih panjang. Tapi disebut nurun ala nur. Tadi tuh contohnya, Mas, kerjakan ya proyek perumahan saya. Kontraktor udah siap, pembelinya sudah ada rumah sakit X yang karyawannya itu tanda tangan sama saya. Pembiayaan bank syariahnya udah oke, tanahnya udah dibeli, udah tinggal jalan. Kita bingung, terus kita bilang, terus apa yang mesti saya kerjakan Pak? Kalau semuanya udah pada beres, ya sampean jadi wakil saya, sampean kerjakan itu karena saya harus pergi ke luar negeri. Allahu Akbar. Diterima di universitas terkemuka, nur. Tapi kalau kamu jadi kandidat beasiswa nanti S2, ala nur. Sampai S3 kamu gratis, ala nur. Nanti begitu lulus, udah ada yang jemput untuk bekerja, ala nur. Begitu bekerja, ada yang ngambil jadi mantu, ala nur. Subhanallah, nurun ala nur. Kalau mau nurun ala nur, hadirkan cahaya itu di rumah. Hadirkan cahaya itu di dalam diri kita. Hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Mirsa yang ada di rumah dan yang menonton siaran tunda, kita teruskan berbicara tentang cahaya. Yang mendatangkan cahaya buat kita ini banyak sekali. Ridho orang tua juga termasuk cahaya. Kalau saudara gelap betul hidup, nggak ngerti mau ngelakuin apa, nggak tahu mesti bagaimana, lalu orang tua masih hidup, datang ke orang tua. Minta ampunannya, minta maafnya, minta ridhonya. Biasanya sih cepat tuh prosesnya. Banyak cerita di saya, ada orang-orang yang dagangannya hancur, tagihan nggak ketagih. Utang juga banyak. Akhirnya dia mendatangi orang tuanya, meminta maaf bila ada salah, lalu kemudian memohon doa dari orang tuanya, lalu orang tuanya mengatakan kepada beliau, insya Allah mak redho, mak maafin, bapakmu juga insya Allah redho, bapakmu maafin, mak bapak mah cuma bisa doain kamu doang. Malamnya udah ada berita SMS masuk,
besok tagihan cair. Terus gitu, subhanallah. Silakan saja yang bisa membuka pintu cahaya dari pintu orang tua, pergi ke orang tua. Kembali kepada pembahasan sebelumnya, kenapa hidup kita tidak bercahaya? Ternyata kita jarang berzikir. Hati kita kosong. Tahu definisi galau, tahu? Definisi galau itu kalau hati kosong. Sepi dari zikir, sepi dari baca Quran, sepi dari bertasbih, sepi dari bersolawat. Itulah yang kemudian membuat kita sepertinya tidak ada cahaya. Terus kita pun lalai dari ibadah-ibadah yang wajib dan malas mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Kita berat menegakkan zakat dan hidup kita yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Mestinya kalau berbuat dosa takut, tapi ini malah doyan berbuat dosa dan rajin mengajak orang berbuat dosa. Itu yang membuat cahaya dicabut dari kehidupan kita. Jadi siapapun di antara saudara yang punya hajat, kesulitan, kepengen dan punya masalah, sebenarnya jawabannya udah ada. Saudara bikin saja diri saudara bercahaya, maka insya Allah kelihatan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis seperti ayat yang kita baca, yahdillahu linurihi mayyasha. Allah akan memberi cahaya buat kita. Kalau kita tidak punya cahaya, sesungguhnya kita masih bisa hidup dengan cahaya asal sekeliling kita pun kuat. Contoh, kita jadi orang tua ngelihat anak kita nyari tuh gelap nggak kelihatan. Terus kita megang senter, nah di sini loh, tak. Terus anak kita lihat, oh iya di situ. Nah kita menjadi cahaya buat orang lain. Sebenarnya pintu sedekah itu adalah pintu kita menjadi cahaya buat orang lain. Ini Quran seperti inilah yang insya Allah kita akan wakafkan, bagikan ke teman-teman di seluruh Nusantara. Nah ketika saudara membeli Quran ini dan mewakafkan, maka saudara menjadi cahaya buat orang lain. Kira-kira seperti itu. Ketika saudara membangun masjid, ikut membangun masjid, saudara juga menjadi cahaya buat orang lain. Situ. Apabila saudara adalah orang tua, saudara adalah seorang kakak, maka nasihat seorang tua dan nasihat kakak juga menjadi cahaya buat saudara-saudara semua. Subhanallah. Pemirsa yang ada di rumah, yang menyaksikan rekaman ulang, siaran tunda dari pengajian di Geraha Cakrawala Malang, kebetulan atas izin Allah dan tidak ada yang kebetulan hari ini ada hari Jumat. Waktu membaca suratul Kahfi malam Jumat, Kemis malam, Maghrib sampai Jumat Maghrib. Nah kita masih ada waktu. Secara jam di sini pemirsa masih jam 4 sore. Kita masih bisa membaca suratul Kahfi. Dari kecil saya diajarin kalau kita membaca suratul Kahfi maka Allah akan memberi kita cahaya. Dari mulai kita baca sampai malam Jumat yang berikutnya. Kalau kita sambungin lagi malam Jumat yang berikutnya, maka kita akan dikasih cahaya lagi, dikasih cahaya lagi, kasih lagi cahaya, dan terus hingga cahaya itu nanti kita butuhkan ketika kita di alam kubur, ketika nanti kita di padang mahsyar yang zulumat la zilla illa zilluh, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.